sempat melakukan penembakan. Mengakui saat itu, pengakuan di dalam video itu disaksikan oleh masyarakat Mapia bahwa itu penembakannya dilangsungkan ke arah udara. Tetapi kenyataannya telah terjadi 1 orang luka-luka, kemudian 4 orang luka-luka, 1 mati di tempat. Dapat saya sampaikan bahwa yang mati di tempat atas nama Julianus Tebay, ini keluarga korbannya. Kemudian Vincent Dogomo dilumpuhkan kena di bagian paha sini dekat lutut, dan kemudian beberapa waktu yang lalu telah meninggal dunia. Ya, karena infeksi memang tidak bisa tertolong dari menurut kabar dari Rumah Sakit Madi Kabupaten Paniai. Oleh karena itu, ya, kasus-kasus yang sebelumnya juga kan belum diselesaikan secara baik atau secara komprehensif. Dengan demikian, kasus ini kami sampaikan dengan tegas bahwa pelaku-pelakunya harus diproses hukum, baik itu pidananya, kemudian etikanya, dan hak-hak bagi keluarga korban harus diperhatikan. Dapat pula kami pertegas bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Dogiai, khususnya Mapia tadi, bahwa pelakunya harus dihadirkan di tempat ini. Memang pelakunya harus dihadirkan dalam artian bahwa rekonstruksi pada saat itu kan mereka hadir dan mereka akan rekonstruksi pada saat apabila kalau mereka ini kan diproses hukum, kan begitu. Artinya seperti apa mereka melakukan pembunuhan atau penggunaan senjata tidak sesuai dengan SOP-nya itu. Akhir kata, ya, lebih baik sebelum ada potensi masalah-masalah yang lain terjadi, pelaku-pelakunya harus ditindak tegas dan diproses hukum sesegera mungkin. Itu yang kami dapat sampaikan kepada Kapolda Provinsi Papua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah ditambahkan ya oleh rekan saya Justus selaku tim advokat. Nah, dari yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan kasus yang dialami oleh korban Julianus Tebay dan juga saudara Dogomo yang beberapa waktu lalu, Vincent, dan juga 3 orang lainnya yang luka-luka. Apabila kita kemudian menarik kesimpulan atas rentetan peristiwa itu, ada beberapa fakta pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus tersebut. Yang pertama yaitu penyalahgunaan senjata api atau pelanggaran Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Yang berikutnya itu ada dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur pada pasal 338 KUHP. Dan karena ada kemudian yang meninggal dunia, maka di dalam fakta meninggal dunia tersebut kami simpulkan ada pelanggaran hak hidup yang dialami atau pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dan selanjutnya kemudian yang melakukan itu adalah oknum anggota polisi, maka secara otomatis
yang bersangkutan telah melanggar peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin kepolisian. Jadi kalau saya tarik berarti ada 4 ini. 4 pelanggaran yang dilakukan. Yang pertama undang-undang darurat, yang kedua KUHP, satu pasal, yang ketiga ada undang-undang hak asasi manusia, dan yang keempat adalah peraturan pemerintah tentang nomor 2 tentang tahun 2003 tentang disiplin kepolisian. Jadi 4 ini yang terlanggar. Nah, dari tujuan keluarga maupun pansus kemanusiaan dan juga pimpinan dewan datang ke Polda Papua, yaitu ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan senjata api yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan juga dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur pada pasal 338 KUHP. Ini yang mau dilaporkan dan sudah diserahkan berkasnya. Sementara berkaitan dengan fakta pelanggaran hak hidup itu oleh keluarga dan juga pansus juga sudah laporkan ke atau adukan ke Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua. Itu berkaitan dengan pelanggaran hak hidup. Yang berikutnya berkaitan dengan kode etik, itu sampai hari ini kita belum melaporkan ke Propam Polda Papua. Nah, ini menunjukkan bahwa yang sedang kita fokus yaitu tindak pidana di Treskrim Polda Papua. Jadi tindak pidananya yang sedang kita dorong, dan juga HAM dalam hal ini pelanggaran hak hidup yang sedang kita dorong. Berkaitan dengan kode etik tidak kita lakukan, nanti baru kita akan lakukan. Jadi atas dasar yang sudah dilakukan, saya harap kepada Pak Kapolda Papua dan juga Ditreskrim Polda Papua untuk tidak mengartikan bahwa ini adalah upaya hukum untuk kode etik. Tidak. Ini penting nih. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kami punya referensi kasus ya, kasus Oneibo itu tindak pidana, tapi kemudian yang diproses adalah kode etik. Kita tidak mau pengalaman itu terjadi dalam kasus ini, sehingga yang kami lapor tindak pidana ini yang diproses. Dan untuk itu kita menunggu kapan kami dapat surat tanda bukti laporan polisi. Ini yang kami tunggu. Itu saya pikir penting untuk saya sampaikan agar kami kemudian tidak dikecewakan oleh penegakan hukum yang menurut kami laporannya ke pidana jangan sampai dibawa ke etik. Kalau dibawa ke etik ini artinya kan kami dikecewakan seperti itu. Dan juga sangat tidak profesional kalau seandainya yang didorong adalah etik. Yang berikutnya, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa yang melakukan tindakan penyalahgunaan senjata api yang berujung meninggalnya Julianus Tebai dan juga Vincent Dogomo yang kemudian meninggal setelah luka-luka serta 3 orang lainnya itu dilakukan oleh oknum anggota Polres Dogiai, bukan oknum anggota Polres Paniai. Oknum anggota Polres Paniai yang saat ini ditahan di Polres Nabire, mereka tidak melakukan penyalahgunaan yang mengakibatkan luka-luka dan meninggal. Yang melakukan adalah oknum anggota Polres Dogiai. Dan
pelakunya sudah kita ketahui karena setelah kejadian tersebut beliau dimutasi ke Polda Papua. Itu artinya sudah semakin dekat nih sama Ditreskrimum Polda Papua. Jadi kan kita tidak harus cari jauh lagi nih. Karena sudah dekat ya, kami berharap agar ada profesionalisme dan juga kemudian bisa menindaklanjuti laporan polisi yang sudah kita lakukan dan kemudian memanggil dan meminta keterangan sebagai saksi dan harapannya bisa dinaikkan statusnya. Nah, itu yang mungkin kita bisa tambah. Yang berikutnya, kami juga mengharapkan kepada Komnas HAM perwakilan Papua dan lebih khususnya adalah Komnas HAM Republik Indonesia, karena ketika kami ke kantor Komnas HAM, kepala perwakilan Komnas HAM Papua itu sampaikan bahwa laporan kasus Dogiai itu sudah dilaporkan ke dua tempat. Yang pertama di kantor Komnas HAM perwakilan Papua dan juga di kantor Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta. Dan menurut kepala kantor perwakilan, katanya kasus ini sudah diambil alih oleh Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta. Karena sudah diambil alih, maka saya minta dengan tegas kepada Ketua Komnas HAM Republik Indonesia untuk segera bentuk tim dan turun ke lapangan, lakukan investigasi secara independen. Ini yang kami harapkan, karena laporan dimasukkan itu bukan untuk dilihat-lihat, tapi itu untuk ditindaklanjuti agar kemudian bisa memberikan hak atas keadilan bagi korban. Ini dari Februari laporannya sudah diadukan ke Komnas HAM perwakilan Papua maupun juga Komnas HAM pusat sejak Januari, tapi sampai bulan Maret ini belum ada tim yang dikirim. Saya minta untuk segera cepat bentuk tim dan turun, biar kemudian masyarakat yang adalah keluarga dari korban, dalam hal ini korban penembakan Julianus Tebai dan juga Vincent Dogomo yang kemarin beberapa waktu lalu meninggal, itu bisa mendapatkan hak atas kejelasan, kepastian hukum dan juga hak atas keadilan. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya saya juga buka ruang kepada rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya, silakan. Nanti tinggal disampaikan bertanya ke siapa, biar nanti yang ditanya bisa jawab. Silakan. Mungkin yang pertama, kedua, ketiga, dan saya yang jawab. Iya. Baik, masalah
dimutasikan Kapolres Dogiai AKBP Samuel Dominikus Tatiratu Yesika itu tanggal 21 tanpa diketahui pimpinan lembaga DPRD Kabupaten Dogiai. Itu ranahnya kepolisian, ranahnya kepolisian, sehingga kami tidak tahu, kami hanya tahu bahwa dia sudah dipindahkan, begitu. Oke, nah itu tadi jawaban pertama ya dari yang ditanyakan. Yang berikutnya berkaitan dengan bagaimana proses mutasi tersebut secara hukum. Ya, yang pasti itu masuk ke dalam hukum administrasi negara ya, dan itu menjadi ranah dari internal kepolisian. Apabila kalau kemudian itu dipersoalkan oleh yang dipindahkan, dalam hal ini Pak Kapolres, itu sangat bisa kalau seandainya dia keberatan dengan mutasi itu, dan tempatnya adalah dia akan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, begitu. Nah itu yang bisa dengan, dan mungkin yang menarik dari pertanyaan tadi yaitu aneh ketika lembaga legislatif yang memiliki salah satu fungsi adalah pengawasan tidak mengetahui. Itu kan aneh. Semestinya kan sebagai lembaga legislatif yang fungsi kontrolnya adalah pengawasan, dia mesti tahu, begitu. Dan saya juga kurang tahu apakah SK tersebut sifatnya rahasia atau tidak. Karena kalau berdasarkan dengan Undang-Undang Informasi Publik, ada hal yang bisa dikecualikan, tapi berkaitan dengan SK itu kan tidak masuk dalam kategori hal yang dikecualikan, karena kan tidak dalam kondisi bahaya ataupun apa, dan itu artinya semestinya diketahui oleh anggota DPR. Karena dalam kasus lain kita juga pernah lihat bahwa untuk mengusulkan Kapolres ada di satu daerah itu kan bisa diusulkan juga oleh DPR, begitu. Ini artinya kan itu hal yang terbuka, hal yang tidak dikecualikan. Jadi semestinya berdasarkan Undang-Undang Informasi Publik, DPR harus tahu, tapi tidak diketahui oleh DPR dan dilakukan dalam waktu yang sangat cepat pasca kejadian. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan tersendiri, ada apa ini? Kalau saya secara advokat, dan saya lihat itu adalah alat bukti, karena beliau adalah salah satu saksi. Salah satu saksi itu kan dalam undang-undang, dalam pasal 184 KUHP, itu kan alat bukti. Ya, kami tidak mau kalau ini kemudian bagian dari menghilangkan alat bukti. Kan sayang, nanti keluarga korban yang hari ini sedang memimpikan keadilan tidak mendapatkan keadilan. Itu lagi-lagi kan terjadi pelanggaran HAM. Begitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya, sabar. Tiga saksi itu bisa, 3 pelembar bisa dihadirkan. Bukan, itu nanti yang kedua. Sudah keluar. Begitu. Yang kedua, ini mungkin yang kedua berkaitan dengan bagaimana proses dari yang tadi saya sampaikan, baik berkaitan dengan pidana, itu kan sudah dilaporkan ke atau diadukan ke Polda. Yang sudah diadukan hari Senin
Itu kalau kemudian kita menyesuaikan dengan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, itu seorang warga negara ketika datang ke kantor polisi, khususnya di SPKT, Sentral Pelayanan Terpadu, itu yang bersangkutan nanti akan dimintai keterangan berkaitan dengan garis besar persoalan yang terjadi. Selanjutnya, keterangan itu akan dicatat dalam laporan polisi. Yang mencatat itu adalah petugas SPKT yang jaga. Setelah dia sudah sampaikan semua keterangannya dan selanjutnya itu sudah dianggap selesai, maka pihak SPKT akan menerbitkan surat tanda bukti lapor yang tadi saya singkatkan dengan STBL. Setelah STBL itu keluar, si piket di SPKT dia akan bawa si pelapor ini ke bagian piket reskrimum atau bagian kriminal. Di bagian kriminal umum yang piket, dia akan kemudian melakukan pemeriksaan berita acara perkara saksi pelapor. Di situ baru kemudian si saksi ini akan menjelaskan secara rinci. Dan itu akan dicatat dan itu akan menjadi berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Selanjutnya si pelapor ini dipersilakan untuk pulang sambil dia mengawasi laporannya itu. Nanti si piket reskrim itu akan memberikan BAP awal itu ke atasan, dalam hal ini reskrim. Selanjutnya reskrim akan melakukan bedah kasus. Dalam bedah kasus itu baru akan dibentuk tim penyidik. Nah, di tim penyidik itulah baru kemudian akan keluar sprindik, surat perintah penyelidikan. Nah, si ketua tim dan yang anggotanya yang ada nama dalam sprindik, mereka ini yang akan kemudian bekerja. Selanjutnya, selain sprindik keluar, itu akan ada surat lainnya, yaitu surat perintah dimulainya penyelidikan, SPDP. Itu akan dikirimkan ke jaksa untuk jaksa awasi. Begitu. Setelah dua surat itu datang, baru tim yang ada dalam sprindik itu akan memanggil orang-orang yang disebutkan dalam BAP saksi pelapor. Contoh, dia akan sebutkan yang saksi siapa-siapa, itu akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dulu. Kemudian juga yang melakukan itu juga sama, akan dipanggil sebagai saksi untuk diambil keterangannya. Setelah diambil keterangannya pada fase penyelidikan, karena penyelidikan itu kan tujuannya untuk buat terang perkara nih. Setelah sudah terang, baru kemudian akan masuk pada fase penyidikan. Di fase penyidikan itulah baru kemudian akan diperiksa lagi beberapa orang-orang yang sudah dirasa sebagai saksi dan yang lain-lain. Dan setelah itu sudah ada alat bukti, baru kemudian akan dipanggil si tersangka. Begitu. Setelah sudah ada tersangka, baru yang bersangkutan itu akan ditahan. Selanjutnya akan dikirimkan berkasnya ke jaksa dan sampai ke pengadilan. Begitu. Itu secara pidana. Nah, yang saya jelaskan itu tidak dialami oleh yang sudah dilakukan hari Senin oleh keluarga, pansus, dan kami. Tidak seperti yang saya jelaskan.
Yang kami alami adalah mereka setelah kita ke SPKT, dari SPKT diminta ke reskrim. Sampai di reskrim, katanya tujuan ke reskrim itu untuk dilihat. Selanjutnya reskrim akan memberikan rekomendasi. Baru rekomendasi itu kita bawa kembali ke SPKT. Baru akan dibuat LP. Jadi kondisi itu yang kita alami, dan fakta itu sangat beda ya. Ketika kita datang ke Polresta Jayapura, kita buat pengaduan, itu akan jalan seperti yang tadi saya jelaskan itu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Juga Peraturan Kapolri tentang manajemen penyelidikan. Itu berjalan kalau di Polresta Jayapura. Tapi kalau di Polda, itu seperti yang tadi. Kita ke sana masih diminta ke Direskrimum. Di sana baru akan ditanya, selanjutnya akan dikasih rekomendasi. Jadi saya juga melihat bahwa mekanisme yang kemudian dilakukan dalam kasus ini akan berdampak, atau bahkan kita sudah punya indikasi akan melanggar hak atas keadilan bagi keluarga korban ini, karena putar-putar. Dan putar-putar ini sayangnya adalah tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dan juga Peraturan Kapolri tentang manajemen penyelidikan. Saya pikir ini hal yang penting kita tinjau di Polda Papua ini, karena bukan hanya kasus ini, kasus lain yang kami bawa pun mengalami yang sama. Itu artinya ada yang menerjemahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 sesuai dengan secara subjektif oleh pikiran dia. Karena faktanya beda itu antara Polda Papua dengan Polresta Jayapura. Kalau Polresta Jayapura datang ke SPKT, diambil keterangan, STBL keluar langsung. Begitu. Nah, kami harap itu proses yang seharusnya ya. Dalam kondisi yang tadi saya sebut, saya akan berpikir positif saja kalau itu bukan bagian dari tujuan untuk menghambat. Tapi itu mungkin karena kehati-hatian dari Polda. Tapi saya juga harap agar jangan gantungkan mimpi hak atas keadilan dari korban. Boleh seselektif apapun, tapi wajib segera berikan kejelasan dengan terbitkan STBL. Karena kan kasihan kalau disuruh tunggu Kapolda, sementara Kapoldanya masih di Wamena, masih tunggu situasi di Nduga. Terus kapan mereka dapat? Halo, Komnas HAM tolong lihat ini mekanisme yang kurang baik ini. Atau kalau tidak Kompolnas tolong cek karena ini mekanisme yang kurang baik. Atau Ombudsman Republik Indonesia tolong lihat karena pelayanan publiknya kurang baik. Begitu. Itu seperti yang tadi disampaikan, dan prosesnya seperti itu ya. Yang berikutnya di Komnas HAM, kami sebagai pengadu itu kan sudah mengadukan. Bahkan diterima di 2 tempat, Komnas HAM Papua dan juga Komnas HAM Republik Indonesia. Komnas HAM setelah menerima, itu kan dia harus menindaklanjuti itu. Gelar perkaranya, kemudian bentuk timnya. Atau ambil keputusan ini akan dilanjutkan atau tidak. Gitu. Nah, yang terjadi dalam kasus ini, setelah dilaporkan, sudah diketahui oleh pusat, tapi belum juga dilakukan pembentukan tim. Jangan-jangan memang belum digelar juga itu. Semestinya kan dia harus gelar baru bentuk. Atau ambil keputusan ini tidak dilanjutkan. Biar jelas.